Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samsia dan kedua rekan saya Lentra Aji Syaputra dan Sarah Amalia dari kelompok 4 kelas B Pendidikan Kimia 2020. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangan menurut perspektif ekologi dan implikasi dalam pembelajaran. Sejarah teori ekologi. Seorang ahli psikologi dari Amerika bernama Urie Bronfenbrenner tahun 1917 sampai 2005 merumuskan teori ekologi dalam psikologi perkembangan untuk menjelaskan bagaimana kualitas yang diwarisi oleh seorang anak dan lingkungan tempatnya berinteraksi dapat mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang anak. Kemudian, teori ekologi juga berpandangan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Informasi lingkungan tempat tinggal anak untuk menggambarkan, mengorganisir, dan mengklarifikasi efek lingkungan yang bervariasi. Selanjutnya adalah pengertian dari teori ekologi. Ekologi berasal dari kata oikos, yang berarti rumah, habitat, atau tempat hidup, serta dari kata logos yang berarti ilmu. Jadi bisa diartikan secara harfiah bahwa ekologi adalah pengkajian dari hubungan antara organisme-organisme atau sekelompok organisme terhadap lingkungannya, mempelajari apa yang terjadi di alam dan tidak mempelajarinya melalui eksperimen, dan bukan merupakan bagian dari psikologi eksperimen. Aspek-aspek dari teori ekologi perkembangan. Teori ekologi perkembangan memandang perkembangan anak dari 5 aspek sistem lingkungan utama, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang pertama ada mikrosistem. Mikrosistem adalah lingkungan yang paling kecil dan langsung dihadapi oleh anak dan bertemu dengan orang-orang yang kemudian berinteraksi secara langsung. Mikrosistem meliputi keluarga individu, teman sebaya, teman sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua ada mesosistem. Mesosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari mikrosistem dan melibatkan hubungan antara rumah dan sekolah, teman sebaya dan keluarga, atau antara keluarga dan sekolah dalam psikologi perkembangan. Yang ketiga ada ekosistem. Ekosistem merupakan suatu tatanan kesatuan utuh yang menyeluruh di mana semua unsur lingkungan hidup saling mengaruhi dan melakukan timbal balik. Yang keempat ada makrosistem. Makrosistem merupakan lingkungan yang paling besar dan jauh dari orang-orang dan tempat yang masih memberikan pengaruh signifikan pada anak dalam makrosistem. Misalnya, hubungan antara pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah, hubungan antara pengalaman sekolah dan pengalaman keagamaan, dan lain-lain. Yang kelima ada kronosistem. Kronosistem adalah lingkungan yang memberikan kegunaan dari dimensi waktu yang mempertunjukkan pengaruh akan perubahan dan kontinuitas dalam lingkungan seorang anak. Kronosistem dapat berupa perubahan, transisi, dan tingkatan-tingkatan dalam struktur keluarga. Baik, saya Sarah Amalia akan menjelaskan mengenai implikasi teori ekologi. Teori ekologi mempunyai implikasi terhadap diri seseorang melalui 5 sistem. Yang pertama yaitu mikrosistem. Implikasinya, keluarga, sekolah, dan tempat kerja merupakan tempat yang mempengaruhi seseorang individu dalam pembentukan tingkah laku mereka. Implikasi lainnya yaitu tugas seseorang guru bukan semata-mata tetapi berperan sebagai pembimbing. Aktivitas pendidikan dan pengajaran mesti bersesuaian dengan minat, pengetahuan, dan perkembangan murid. Yang kedua yaitu implikasi mesosistem.
yaitu guru perlu menunjukkan sikap yang baik kepada murid atau anak-anak. Pengaruh guru akan memberi kesan kepada murid. Contohnya, jika guru merokok, murid akan menganggap rokok itu baik. Yang ketiga, implikasi ekosistem. Implikasi kepada murid adalah persekitaran sekolah mempengaruhi corak tingkah laku atau perkembangan sosial mereka. Contohnya, murid yang pasif atau aktif akan mempengaruhi penyediaan aktivitas guru semasa pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, implikasi makrosistem. Implikasi akan berlaku pada anak-anak atau murid yang ibu bapak mereka berpikiran konservatif terhadap jantina anak perempuan, tidak diberikan hak pendidikan yang sama. Yang kelima, implikasi kronosistem. Implikasi dibuktikan dengan perubahan teknologi anak-anak lebih gemar bermain permainan komputer berbanding permainan tradisional. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.